Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita, pembelajaran 3 dan 4. Silakan dibuka bukunya ya. Yuk kita lanjutkan yaitu halaman 57. Sudah dibuka buku kalian 57? Bunda Widya bacakan. Kita harus merawat benda milik kita. Merawat benda yang sering kita gunakan membuat benda tidak cepat rusak, seperti cerita berikut ini. Hari menunjukkan pukul 09.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Kata Dika, "Hai Ino, rajin sekali kamu membersihkan sepeda." Ino, "Ya Dika, sepeda ini hadiah dari ayahku. Aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak." Dika, "Kamu benar Ino, aku juga selalu membersihkan sepeda. Kata ayah, sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat." Ino, "Kalau sudah berkarat dan rusak, saat digunakan dapat membahayakan keselamatan kita." Nah, benar ya? Pasti anak-anak setuju. Jika kita mempunyai benda atau barang apapun, kita harus rawat supaya tidak rusak ya. Yuk, kita coba kerjakan yang bawah. Carilah dan tulislah isi pesan yang terdapat dalam teks percakapan di atas. Nah, ayo isi pesannya apa? Nih, isi pesannya aja kita pakai bahasa sendiri aja ya. Kita harus merawat barang supaya tidak rusak. Itu aja. Lanjut, halaman 58. Nah, ini materi tentang tanda titik. Bunda yakin anak-anak Bunda semuanya sudah paham dengan tanda titik ya. Fungsinya untuk apa? Hari menunjukkan pukul 09.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Pada setiap akhir kalimat terdapat tanda baca titik. 1, 2, 3. Benar ya nak? Tanda baca titik dipakai setiap akhir kalimat. Nah, setiap satu kalimat titik, satu kalimat titik, satu kalimat titik. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu jam dan menit. Misalnya pukul 09.00. 09.00. 09-nya jam, 00-nya adalah menit. Jadi, tanda titik selain digunakan untuk di akhir kalimat, juga digunakan pemisah antara jam dan menit ya, diingat-ingat. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan jam dan menit ya, benar ya. Yuk kita kerjakan, kita beri tanda centang pada penulisan waktu yang benar dan silang pada kalimat yang salah. Ardi berjanji bertemu Zul di lapangan pukul 51.50. Salah. Kalau ini benar, kalau ini benar, kalau yang terakhir yang keempat salah dan yang terakhir benar ya. Pasti anak-anak paham. Nah, yuk kita lanjut lagi tentang jam. Sekarang kita akan kerjakan soal di halaman 61 ya. Ada contohnya. Ino membersihkan sepeda pukul 09.00. Pukul 10 Ino selesai membersihkan sepeda. Lama kegiatan yang dilakukan Ino 1 jam. Dari jam 9 ke jam 10 hanya loncat 1 kali aja ya, berarti 1 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Yuk nomor 2. Ibu memasak pukul 10. Yuk kalian buat di sini. Pukul 10 pendeknya di 10, panjangnya di 12. Hingga pukul 12, selesainya jam 12. Berarti kita kasih tanda titik di sini. Jarum pendek dan jarum panjangnya di angka 12. Lama kegiatan yang dilakukan dari jam 10 ke jam 12 berapa kali loncat? 1, 2. 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 1 jamnya 60 menit. 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Jawabannya 120 menit. Nomor 2, Pak Dudi mengajar dari pukul 8. Yuk kalian buat jam di sini jam 8 hingga pukul 11. Di sini jam 11. Lama kegiatan yang dilakukan Pak Dudi berapa jam?
Ayo, loncatnya berapa jam dari jam 8 ke jam 11? 1, 2, 3. Loncatnya 3 kali loncatan. Nah, 3 jam itu berapa menit? Tadi kan 1 jam 60 menit. Berarti 60-nya ada 3. 60 ditambah 60 ditambah 60. Ada yang tahu jawabannya berapa? 180 ya, itu jawabannya. Dan yang ketiga, ayah menulis cerita di komputer dari pukul 22.00. Ayo, jam 22.00 itu jam berapa malam? Yaitu jam 10 malam. Hingga pukul 24.00. 24.00 jam berapa? Jam 12 malam, nak, ya. Lama kegiatan yang dilakukan ayah berarti dari jam 10 ke jam 12 berapa kali loncat? 1, 2 jam. 2 jam berapa menit? Tadi di sini udah, yaitu 120 menit. Mudah ya. Asal kalian hafal 1 jam 60 menit gitu. Yuk lanjut ke pembelajaran 4. Ya, kita langsung mengisi untuk tanda centang. Tanda baca titik ditulis pada awal kalimat atau akhir kalimat. Akhir kalimat. Pada penulisan pukul 15.30, tanda baca titik memisahkan penulisan jam dan menit, bilangan ratusan dan puluhan. Ayo yang tadi, yaitu jam dan menit. Tanda baca titik menandai titik-titik kalimat akhir atau awal. Akhir. Nah, ini ya. Yuk dibuka buku kalian halaman 64. Kita kerjakan lagi ya. Yuk gambarlah jarum jam sesuai pernyataan. Anak-anak bermain sejak pukul 14.00. Jam 12, 13, 14 berarti jam 2. Jarum pendek, jarum panjangnya kalian udah paham ya. Mereka bermain hingga pukul 15.00 berarti jam 3. Udah dibuat aja. Pertandingan bola dimulai pukul 19.00. Ada yang tahu 19.00 pukul berapa? Kita hitung aja dari jam 12. Kita lanjutin ke 13. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti jam 7 malam. Pertandingan bola berakhir pada pukul 20.30. Berarti 20 itu pukul 8. Kalau 30 berarti menitnya ada di 6, nah, bukan di 12. Nah, jarum panjangnya di angka 6. Oke, sekarang yang B. 1 jam 30 menit. Titik-titik menit. 1 jamnya kan 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Yang ini 1 jam titik-titik menit. 60. 2 jam berapa menit? 120. Kenapa? Karena 2 jam 60 ditambah 60. 3 jam 180 menit. 60 ditambah 60 ditambah 60 ada 3 jam. 1 jam 30 menit berarti sama dengan 1 jamnya 60 ditambah 30 menit. 60 tambah 30 sama dengan 90. 2 jam 30 menit, 2 jam itu 120 ditambah 30 sama dengan 150 menit. Itu dia jawaban untuk menitnya. Oke, alhamdulillah hari ini Bunda Widya sudah menjelaskan dari pembelajaran 1 sampai 4 ya, Nak. Untuk tugasnya sudah ada ya di tulisan GC kalian halaman berapa. Selamat mengerjakan dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.